Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 8 yang Bapak cintai, kita melanjutkan pelajaran tentang koordinat kartesius. Kita akan bahas soal latihan di dalam buku paket ya. Ini nomor 1, gambarlah titik A. Gambarlah titik A 1 negatif 2, titik B negatif 3, 6, titik C 2, 8, dan titik D negatif 1, negatif 5 pada koordinat kartesius. Kita disuruh menggambar ini dulu, kita gambar udah ya. Kita buat, ini adalah bidang kartesius. Titik A 1, negatif 2, berarti kita mulai dari titik 0 ini. 1, kita bergerak ke kanan 1, setelah itu negatif 2, berarti kita dari titik 0 ke bawah ya, ke bawah, yaitu negatif 1, negatif 2. Jadi ketemunya di sini. Maka titik koordinat A ini adalah 1, negatif 2. Sekarang B negatif 3. Negatif 3 kita bergerak ke kiri karena negatif 3 itu milik X ya, milik X, bergerak ke kiri. Sudah. Kemudian untuk 6 ini milik Y, positif ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketemunya di sini. Jadi dari negatif 3 kita tarik ya sampai lurus ke 6. Maka titik B, titik koordinatnya negatif 6, negatif 3, 6. Sekarang C 2, 8, 2. Berarti kita bergeser 2 itu milik X. Kita bergeser ke kanan 2. Kemudian 8 milik Y, kita naik ke atas 8 sini. Ketemunya di sini ya. Jadi dari sini kita tarik ke sini, kemudian dari 2 ke atas sana. Maka C, titik koordinat C adalah 2, 8. Sekarang yang D negatif 1, bergerak ke kiri, negatif 1 ya. Kemudian negatif 5, berarti bergerak ke bawah. Ketemunya di sini. Baik. Nah, ini kita sudah meletakkan titik-titik koordinat ya, sudah. Sekarang soalnya. Tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1. Yang kuadran 1 mana? C. Ya, positif semua ya. X positif, Y positif. Kuadran 2 B. B ada di kuadran 2, negatif, positif. Kemudian yang salah ya. Yang ini C ya. Ini B. Kemudian D. D berada pada kuadran 3. D. Kemudian yang berada di kuadran 4 adalah A. Ya. Nah, seperti itu dia. Sekarang tentukan jarak titik dengan sumbu X. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Kita mulai titik A. Titik A dari sumbu X ini adalah 1, 2 satuan ya. Titik B dari X, dari sumbu X ini adalah 6 ya, 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Kemudian C, ini C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan.
Kemudian D 1, 2, 3, 4, 5. Baik ya. Kemudian kita lihat. Nah, seperti itu dia. Ya. Kemudian tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Kita mulai titik A dari sumbu Y. Berarti 1. Kemudian B ke sumbu Y ya. 1, 2, 3. Kemudian C ke sumbu Y berapa? 1, 2 satuan. Yang D ke sumbu Y 1 satuan. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Ya. Ya. Titik A, Bapak ulang, 1 satuan. Titik B 3. Kemudian titik C. Mana titik C ini? Mana C tadi? Ini C 2. Ke sumbu Y ya. 2. Titik D 1. Itu anak-anak untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Gambarlah titik A negatif 42, B negatif 49, C 22, dan D 39 pada koordinat kartesius. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Mudah. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Tentukan jarak antara titik A dengan titik B. Tentukan jarak antara titik C dengan titik D. Baik, kita akan buat gambarnya dulu. Gambar sudah kita buat ya, seperti ini. Sekarang kita akan meletakkan titik A. Titik A di mana titik A? Negatif 4. Negatif 4 berarti bergeser ke kiri. Nih. Kemudian 2 ke Y. Y2 berarti di sini nanti. Ya. Sini titik A. Kemudian titik B negatif 4. Negatif 4. Titik B negatif 4 juga sama. Kemudian ke atas 9 ya. 9 nanti di sini dia. Kemudian titik C 22 berarti ke kanan 2, ke atasnya 2. Di sini titik C-nya. Titik D 39 berarti 39 ke atas. Di sini titik D-nya. Kita lihat hasil pekerjaan kita. Nah, ini hasil peletakan titik ya. Kita meletakkan titik-titiknya tadi ini. Ya. A dah di sini, B Bapak jelaskan tadi ya. Selanjutnya kita akan tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Mana sumbu X? Ini sumbu X. Ya. Berapa satuan? Kalau A. Berapa? A ke sumbu X. Ya betul 2. 2 ya. Ingatkan 2. Kalau B berapa? Kita lihat Y-nya 9. Kalau C berapa? 2. Kemudian kalau D 9. Ya, seperti apa jawabannya? Seperti itu ya. A 2. B 9. C 2. Kemudian D 9. Ya. Coba kita lihat, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y, artinya dengan garis yang tegak lurus ini. Kita lihat A ke sumbu Y berapa? Ya, 4. Kemudian B ke sumbu Y berapa? B juga 4. C ke sumbu Y berapa? 2. Kemudian D ke sumbu Y berapa? 3. Kita lihat
jawaban kita. Nah, seperti itu. Ya. Titik A 4 satuan, B juga 4 satuan, C 2 satuan, D ya 3 satuan. Selanjutnya C, tentukan jarak antara titik A dengan titik B. Dari sini, antara titik A dan titik B. Mudah saja. Jadi tidak sampai ke X ya. Berarti tadi X kan 2 satuan nih. 2 satuan nih. Kalau B, titik B adalah 9 ya. 9 berarti 9 dikurang 2. 7 ya. 7. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Begitu juga tentukan jarak antara C dengan D. C dengan D. Ini kalau diluruskan, C kan di sini nih. Nah, C dengan D. Berapa jaraknya? Atau D-nya digeser sini. 9 kurang 2 juga. Jadi 7. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat. Ada perbedaan ya. Kalau diluruskan tadi iya. Sekarang ini kita ambil garis. Ini kan tidak lurus nih. Ini tidak lurus. Yang lurus ini. Kalau tidak lurus berarti kita pergunakan garis lagi. Sini, ke sini, sini. Yang ditanyakan jarak sini. Nah, di sini kita akan gunakan teorema Pythagoras. Dari sini ke sini 1. Dari sini ke sini adalah 7. Ya. Nah, baik, kita akan lihat. Nah, ini dia anak-anak jawabannya ya. Kalau A, B, mudah. Karena lurus kan? Tinggal mengurangkan saja. 9 dikurang 2. Nah, tetapi kalau yang ini, tentukan jarak antara titik C dengan D kan sini. Bukan lurus ya. Bukan lurus. Ya, maka kita harus mencari garis ini. Tadi 7. 7, 9 dikurang 2, 7 ya. Kemudian di sininya adalah 1. 7 dengan 1. Kita ingat teorema Pythagoras. Maka 1 kuadrat, karena yang ditanya adalah sisi miring, kuadrat, ini 1 kuadrat, ditambah dengan 7 kuadrat. Nah, seperti ini dia. 1 kuadrat adalah 1 ditambah 7 kali 7, 49. Jadi akar kuadrat 50. Seperti itu ya anak-anak hasilnya ya. Kiranya demikian dulu anak-anak penjelasan Bapak tentang soal latihan ya. Soal latihan di buku paket. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Selamat belajar dan harus tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.